Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katrunada Rohadatul Aisy. Di sini saya akan menampilkan video persalinan normal. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Apakah benar ini dengan Ibu Nadia? Iya, benar. Ya benar, Ibu. Saya di sini bertugas ya, Ibu, pada pagi hari ini. Saya dengan bidang Katrunada ya, Ibu. Oh iya, Bu. Saya akan membimbing Ibu dalam persalinan normal ya, Ibu. Iya. Ibu bagaimana? Sudah merasa ingin menghadang? Sudah mulas? Iya, Bu, sudah mulai. Saya lihat dulu ya, Ibu. Kemudian inspeksi apakah ada tekanan pada anus, apakah pulpanya sudah membuka, dan apakah perineumnya menonjol. Kemudian kita siapkan alat. Pastikan partus set lengkap. Kemudian peralatan bayi, APD, tempat resusitasi, kemudian air DTT, klorin, tempat pakaian kotor, dan tempat sampah. Kemudian kita pakai APD. Kemudian lakukan cuci tangan 6 langkah. Keringkan. Kemudian buka pet. Setelah itu pakai 1 sarung tangan. Kemudian masukkan oksitosin. Kemudian setengah koher ya, siapkan. Kemudian dekatkan alat. Kemudian pakai sarung tangan. Ibu, saya akan membersihkan pulpa Ibu ya, Ibu. Iya. Kemudian lihat pulpa tidak ada edema, tidak ada varises, kemudian tidak ada pembengkakan kelenjar Bartolini dan kelenjar Schenck. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya, Ibu. Iya. Ibu bisa tarik nafas ya, Ibu. Nafas. Kemudian nilai pembukaan sudah lengkap, porsio tidak teraba, presentasi kepala Hodge 4, dan selaput ketuban masih utuh. Ibu, sekarang saya akan melakukan miotomi kepada Ibu ya, Bu. Lakukanlah miotomi.
Kemudian perlebar selaput ketuban. Kemudian setelah itu cuci tangan. Kemudian cuci tangan. Keringkan. Ibu, sekarang saya akan meriksa janinnya ya Ibu, untuk mengetahui kondisinya. Selama 1 menit, pastikan JJ janin normal 120 sampai 150 kali per menit. Dan JJ-nya normal 142 kali per menit. Ibu, dari hasil pemeriksaan, Ibu pembukaannya sudah lengkap ya Ibu, kondisi janinnya cukup baik. Nah, Ibu dapat memposisikan senyaman mungkin Ibu ya Ibu? Ya, Ibu dapat ditemani oleh siapa? sama suami aja. Sama suami. Bapak di sini dapat memberikan dukungan ya Bapak dan semangat kepada Ibu agar menelan dengan baik. Nah, nanti ketika Ibu merasa ingin mengedan, Bapak dapat membantu untuk memposisikan Ibu senyaman mungkin. Ibu, nanti ketika Ibu ingin mengedan, Ibu atur nafasnya ya Ibu, tarik nafas kemudian hembuskan ya Ibu. Nah, nanti ketika kontraksinya tidak ada, Ibu dapat istirahat ya Ibu. Kemudian Bapak dapat memberikan minum kepada Ibu ya. Kemudian setelah itu kita periksa di JJ ketika kontraksi tidak ada. Kemudian pasang permel. Pasang alas di bokong. Ibu, maaf Ibu, bokongnya dapat diangkat ya Ibu. Kemudian pakai sarung tangan. Ibu bagaimana? Sudah merasa ingin mengedan Ibu? Ya Bu, mulas Bu. Yuk Ibu, yuk atur nafasnya Ibu. Yuk usahakan Bu. Yuk terus Ibu. Yuk semangat Bu. Salib deh Ibu. Kemudian tahan perineum dengan menggunakan kain dan tangan yang satunya lagi melindungi dan menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi defleksi. Yuk Ibu, yuk tarik nafas. Yuk, semangat Bu. Ya. Ketika kepala sudah lahir, kita cek apakah lilitan tali pusat atau tidak. Tidak ada lilitan tali pusat. Kemudian kita tunggu putaran taksi luar. Ketika sudah terjadi putaran taksi luar, kita pegang di parietal. Kemudian untuk melahirkan bahu depan. Setelah bahu depan ada di bawah atas pubis, kemudian kita lahirkan bahu belakang. Yuk Ibu, tarik nafas Bu. Kemudian menopang kepala dan bahu, tangan sekali lagi, sanggah susur, tangan, kemudian punggung, kemudian kaki.
Kemudian tilai selintas, bayi menangis dengan kuat, tonus otot kuat, kulit kemerahan. Kemudian keringkan bayi mulai dari wajah, kepala, kemudian badan, kecuali telapak tangan dan kaki dengan tanpa menghilangkan vernikosa. Kemudian ganti handuk. Kemudian cek uterus, tidak ada janin kedua, kemudian TFU 2 jari di atas pusat, kontraksi bayi. Kemudian memberitahu kepada ibu akan dilakukan penyuntikan oksitosin. Ibu, sekarang saya akan melakukan penyuntikan oksitosin ya ibu, supaya kontraksinya baik ya ibu. Ya. Kemudian setelah 1 menit kelahiran bayi, kita suntikan oksitosin secara IM. Tuh ibu, tarik nafas bu. Kemudian setelah penyuntikan, setelah 2 menit bayi lahir, lakukan penegangan tali pusat. Pegang tali pusat 5 cm dari pusat bayi. Kemudian lakukan pengkleman 3 cm dari pusat bayi. Kemudian setelah pengkleman yang satu, dorong tali pusat ke arah ibu. Kemudian klem dengan jarak 2 cm. Kemudian lakukan pemotongan tali pusat. Skintusin kepada ibu. Simpan di dada ibu, di bawah puting. Ibu, ini ada bayinya, di skin to skin ya ibu, dikenakan ke kulit ibu. Dan lakukan di MD ya ibu selama kurang lebih 1 jam. Ya. Kemudian kita lakukan penegangan tali pusat. Pindahkan klem 5-10 cm dari pulpa. Kemudian tangan yang satu lagi simpan di uterus untuk mendeteksi apakah ada kontraksi atau tidak. Ketika ada kontraksi, kita pegangkan ke arah bawah. Kemudian sambil dorsokranial. Pindahkan. Dorsokranial, pegang ke bawah. Kemudian ketika ada gerakan ke arah atas, kita pegangkan ke atas. Pindahkan. Setelah plasenta terlihat di introitus vagina, kita pegang vagina, kemudian putar. Simpan ke tempat plasenta. Kemudian cek selaput tidak ada robekan. Kemudian lakukan masase selama 15 detik dengan melingkar dan lembut. Kemudian cek plasenta. Cotyledon lengkap 16, selaput tidak ada robekan. Cek apakah ada laserasi atau tidak pada vagina atau perineum, tidak ada laserasinya. Kemudian lakukan klorin. Kemudian kita cek kontraksinya baik, kemudian tidak ada perdarahan pervaginam. Setelah itu kita evaluasi kandung kemih kosong. Kemudian ajarkan masase pada keluarga. Bapak ini dapat
melakukan masase ya Bapak ke ibunya untuk kontraksinya agar berkontraksi dengan baik. Caranya melingkar dengan lembut ya Pak. Tandanya ada kontraksi itu perutnya menegang atau keras ya Pak. Kemudian evaluasi perdarahan 300 cc normal ya. Kemudian lakukan TTV pada ibu. Ibu, saya periksa suhunya Ibu. Saya periksa tekanan darah Ibu. Tekanan darahnya bagus ya Ibu, 120/80. Kemudian cek nadi Ibu dan pernapasan Ibu. Nadi dan pernapasan. Nadinya bagus, 80 kali per menit, pernapasan 23 kali per menit. Kemudian pantau bayi. Ibu bagaimana? Ada bayinya sudah bisa menyusu? Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah. Nilai pernapasan bayi. Pernapasan bayi normal 43 kali per menit. Kemudian lakukan dekontaminasi alat. Kemudian bersihkan Ibu dengan menggunakan air dan BCT. Bersihkan dari darah atau cairan tubuh. Ibu, saya bersihkan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Ibu bisa diangkat tuh botolnya. Ibu, apakah Ibu membawa pakaian bersih Ibu? Iya Bu. Ya, bawa. Kemudian kita bantu untuk Ibu mengganti pakaiannya. Setelah itu kita bersihkan tempat bersalin dengan cairan klorin. Ibu, pokoknya diangkat ya Bu. Bentar ya Bu. Kita sarung tangan. Cuci tangan. Keringkan. Kemudian siapkan tempat untuk melakukan pemeriksaan pada bayi.
Kemudian setelah itu siapkan vitamin K. Siapkan sarung mata, kemudian pakai sarung tangan. Kemudian membawa bayi. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi ibu ya ibu. Kemudian lakukan pemeriksaan antropometri, berat badan, panjang badan bayi, kemudian lingkar kepala, lingkar dada, lingkar lengan. Setelah itu lakukan pemeriksaan fisik, suhu bayi, kemudian cek pernapasan bayi. Pernapasan bayi normal 43 kali per menit, suhu 37 derajat. Kemudian setelah itu kita lakukan pemberian saraf mata. Dari dalam keluar. Kemudian lakukan suntik Fitka pada bayi di paha kiri secara IM. Kemudian kita ganti pakaian bayi. Kita pakaikan pakaian bayi. Kemudian balikan kepada ibu untuk disusui kembali. Ibu, ini adik bayinya sudah diberikan imunisasi dan sudah saya periksa ya ibu. Ibu dapat menyusuinya kembali. Ibu, setelah 1 jam saya akan memberikan imunisasi hepatitis B ya ibu kepada adik bayinya. Setelah itu buka APD. Kemudian cuci tangan. Keringkan. Setelah itu kita lakukan pendokumentasian. Ibu, saya sudah selesai ya ibu. Nah, apabila ada perlu, ibu dapat memanggil saya ya ibu di ruangan sebelah. Terima kasih ibu. Ya.